Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan. Katakan shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya, sambil bangkit berdiri bersama-sama kita katakan shalom. Yes, hari ini harinya Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Kita bersiap untuk memuji muliakan nama Tuhan, Raja segala Raja. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca dari 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Yang bersiap bernyanyi bersorak bagi Dia, nyatakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir tempat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami bawa masuk dalam hadirat-Mu setiap hidup kami, hati kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bila hidup kami Tuhan tetap dalam hadirat-Mu yang kudus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Dimasyurkan, dimuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak kami tinggikan. Sebab itu kami mau bersorak-sorai memuliakan Raja segala Raja. Dari tempat ini Tuhan, kami nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Setiap hati kami Tuhan,
kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah puji nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Yesus
Yes, you are. We worship you, Jesus. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, you are holy. You are holy. Yes, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, you are holy. Yes, you are holy. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. God, you are holy. Oh, Jesus. Yes, you are holy. Amen. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, you are. You are holy. Amen. You are holy, Lord. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, you are. You are holy, Lord. Amen. Almighty, worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Hallelujah. Yes, you are holy, Jesus. Amen. Haleluya, setiap kita boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Semua karena anugerahnya, amin. Langit dan bumi meninggikan Raja segala Raja. Haleluya. Woo. Kami puji Engkau Tuhan. Amin. Boleh bertepuk tangan semua? Yes. Haleluya. Mari serukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, Yes. sembah sujud Di hadapannya. Haleluya. Kami naikkan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Kau. Yes. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji. Amin. Tuhan dan Rajaku. Yes. Haleluya. Bersama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi, Yes. sembah sujud Di hadapannya. Angkat tanganmu. Hey. Kami puji Kau. sembah Yesus, Kristus Sang Penebusku. Ku puji. sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah.
kemenangan. Haleluya. Bersama nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya ku percaya. Tuntun langkahku Mari nyatakan, Yesus Kau Raja. dalam hidup. Amin. Percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari nyatakan, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. haleluya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesusku. Kami berjalan bersama-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan, Yesus Kaulah Raja. Dalam hidup Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesusku. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, Kau kekuatan-Mu. kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa Dengan-Mu Tuhan. bukan berjalan Yes. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. bagiku Senantiasa dengan-Mu Tuhan. berjalan Haleluya. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Bang siapa cemar, biar terus cemar.
Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, dan barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada 2 kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3, sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Having a form of godliness. Apa nih? Agama. Termasuk agama Kristen. Tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Divine power. Ya. Like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah. Tetapi teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku, dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya
tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Lord God Almighty.
hanya bagimu Yesus Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Amin. Engkau kudus, segala pujian bagimu. Engkau yang layak Tuhan. Setiap kami meninggikan Engkau, kami memujimu, kami berseru, Engkau kudus Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Surga bumi, Engkau kudus Tuhan. Namamu kuduslah Tuhan. Namamu kuduslah Tuhan. Namamu Engkau kudus Tuhan. Biarlah segala pujian kami hanya kami naikkan bagi satu-satunya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Segenap jiwa kami, segenap hati kami, ketika kami menaikkan pujian ini Tuhan, biarlah Engkau boleh melihat kami melakukan ini semua karena kami mencintai Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Kami rindu untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang telah terjadi di belakang kami. Kami mengucap syukur untuk setiap detakan, setiap langkah-langkah kami di depan hari-hari ini. Dan kami boleh bersyukur untuk masa depan yang gilang gemilang bersama Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Makasih Bapa. Dan sore hari ini berbicara bagi kami seluruh anak-anak-Mu. Tuhan tolong hamba dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba Tuhan. Berikan telinga bukan hanya seorang yang mau mendengar, tapi juga mau melakukan, mencerna setiap firman yang disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya untuk satu nama dipermuliakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sudah siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Ya, saya mengucap syukur pada sore hari ini saya boleh berada di mimbar Tuhan yang kudus ini dan saya tidak bersyafaat. Biasanya saya bertugas bersyafaat Bapak dan Ibu dan segala turunannya, syafaat, doa persembahan, doa pembuka begitu ya. Hari ini puji Tuhan dalam anugerah Tuhan saya boleh dipercayakan untuk kita sama-sama sharing, berbagi ya. Amin. Saya boleh melihat wajah-wajah sukacita pada malam hari ini, wajah-wajah tidak sabar apa firman yang saya mau terima pada sore hari ini. Amin. Ini lebih cerah ya. Tadi pagi serius sekali saya lihat jemaat yang datang. Hari ini lebih banyak full senyum, puji Tuhan. Saya juga ikut terimpartasi senyum dari Bapak dan Ibu. Ya, orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi saya punya bapak-bapak di sini, senior-senior, ibu-ibu senior dan teman-teman pelayanan. Ada beberapa di prophetic tadi yang sudah kenal saya, yang sudah kita saling mengenal satu dengan yang lain. Sebagian kecil, tapi mungkin ada yang belum. Itu ibu siapa ya gitu kan. Ya, saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Rati ya. Di sana ada muncul Rati Rompas ya. Saya belakangnya itu adalah marga dari almarhum suami saya. Jadi saya lebih dikenal dengan nama Rati Rompas. Saya dipercaya oleh senior pastor kita dan para penatua untuk saat ini
meneruskan pengembalaan yang dulu dilakukan oleh suami saya, dikerjakan oleh suami saya di GBI Rock Ubud. Ada yang dari Ubud di sini? Atau Gianyar dan sekitarnya? Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang mungkin hari Minggu, yang ikut ibadah sore, yang mau healing-healing ke Ubud. Pak Jimmy biasanya suka healing-healing ke Ubud, saya tahu Bapak ya. Di salah satu hotel di Payangan sana ya. Yang suka healing-healing boleh. Kami hari Minggu ada ibadah jam 9 pagi. Jangan lupa kalau lewat ke daerah Singekerta namanya, daerah Ubud, itu ada kami keluarga Bapak dan Ibu sekalian GBI Rock Ubud ya. Jadi salam dari Ubud buat Bapak Ibu sekalian. Oke, sore hari ini saya membawa 2 putri saya yang cantik-cantik. Sulung Grace boleh berdiri. Ini putri saya yang sulung. Kemudian ada yang bungsu namanya Laura. Kami adalah 3 darah. Ya, 3 darah apa trio kwek-kwek ya. Oke, itu perkenalan dari saya. Yang mau tanya hobi apa, warna kesukaan apa, demennya makan apa, nanti aja di luar ya. Saya akan kobas secepat mungkin. Mungkin Pak Jimmy, saya agak terintimidasi nih para ahli-ahli semua di sini. Jadi saya agak kurang pede nih Pak. Oke. Saya akan sharing dengan Bapak dan Ibu dengan tema yang sudah selama sebulan ini Bapak Ibu tentu sudah mendengar ya, mencerna dan dalam nama Yesus melakukan. Apa itu? Adalah pursuing holiness, yaitu mengejar gaya hidup yang mencerminkan kekudusan. Ayatnya ada di Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Oke, kata kudus berasal dari hagios, ya, bahasa Yunani yang artinya dikuduskan, dikhususkan, kemudian dipisahkan Bapak dan Ibu. Ini untuk menyatakan sesuatu atau seseorang dipisahkan untuk satu tujuan ilahi Bapak dan Ibu. Amin ya. Kita patut bersyukur Bapak dan Ibu. Kita berarti berbicara tentang Bapak Ibu dan saya yang berdiri di sini nih, yang sharing firman. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah kita memilih kita, memisahkan kita, kita dikhususkan, kita dikuduskan oleh Tuhan untuk satu tujuan ilahi apa? Untuk kita berada di atas muka bumi, untuk apa? Menjadi duta-duta besar kerajaan surga dengan tujuan apa? Untuk mewartakan kabar baik kerajaan, membawa jiwa-jiwa di luar sana untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kita patut bersyukur untuk itu. Siapa kita dengan semua seabrek masa lalu kita yang luar biasa kan? Oke, kita semua punya masa lalu. Kita dulu ada lus, pecundang, tapi sekarang kita adalah pemenang di dalam Yesus. Amin. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup kudus? Mengapa kita harus mengejar namanya kekudusan? Simpel aja Bapak dan Ibu. Dalam ayat firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab Tuhan adalah kudus, maka dia perintahkan kuduslah kamu. Artinya mengapa kita harus mengejar kekudusan? Karena itu perintah dari Tuhan. Amin. Ini menunjukkan perintah Tuhan untuk Bapak, Ibu dan saya untuk hidup selaras dengan maunya Tuhan, untuk karakter Tuhan itu benar-benar kita hidup ada di dalam diri kita. Ini menunjukkan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, maka kita mau melakukan perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya semua, tidak ada kecuali, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Tuhan loh yang ngomong, bukan Ratih pasal 1 ayat 1. Haleluya. Mengejar kekudusan berarti apa? Itu adalah ekspresi kasih dan bentuk cinta kita, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Bapak dan Ibu. Simpel aja. Ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan, kita lakukan. Itu bentuk ketaatan dari kita. Next. Ya. Dalam Ibrani 12:14 dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup anak-anak Tuhan itu seringkali penuh tantangan, penuh konflik ya.
Bener ya? Tantangan itu bisa berasal dari luar, eksternal, bisa berasal dari dalam atau internal. Dari luar itu eksternalnya begini Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya, pernahkah Bapak dan Ibu, ini rata-rata saya percaya tergabung dalam Komsel Kerajaan ya? Amin. Semua tergabung dalam Komsel Kerajaan, halo? Amin ya. Nah, pernahkah Bapak dan Ibu ketika beribadah persekutuan di dalam Komsel, pernah nggak digerebek? Di Bali loh ya, di Bali, saya ngomong di Bali. Ya di Denpasar deh, di Badung. Saya persempit lagi di daerah saya, di Ubud. Pernah ketika asik nyembah nih, sering tiba-tiba digerebek. Hentikan. Pernah? Halo? Ada orang di sini? Apa saya sendiri aja ngomong? Tidak pernah kan? Tidak pernah? Mohon maaf, mungkin ada yang seperti ini. Tok 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 yang kos mungkin atau kontrak. Permisi. Tolong kalau nyanyi pelan-pelan ya, mengganggu. Mungkin pernah seperti itu. Tolong pelankan suaranya ya. Kami juga lagi sembahyang. Mungkin ada seperti itu. Tapi kalau sampai dibubarkan, saya percaya belum ada dan jangan pernah ada dalam nama Yesus. Tantangan dari eksternal bisa dalam bentuk pembubaran seperti ada salah satu daerah di Indonesia, mungkin ada yang sudah mendengar bagaimana dibubarkannya satu retreat oleh remaja ya. Sedih Bapak dan Ibu, tapi itulah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sampai ke jalur hukum lah, saya berdoa itu bisa selesai dengan caranya Tuhan ya. Dan dikuatkan saudara-saudara kita di sana, amin. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jangan takut untuk menembusi daerah-daerah baru. Jangan takut untuk bagaimana membuka-buka satu persekutuan baru dalam bentuk Komsel. Bahkan di daerah yang paling sulit sekalipun. Yang kedua tantangannya secara internal. Nah ini paling gampang. Kalau eksternal sudahlah ya orang luar. Internal. Saya batuk nih. Bisa tentang perselisihan. Antara apa? Nggak jauh-jauh Bapak dan Ibu perselisihan. Antara sesama anak-anak Tuhan, sesama satu pelayanan, sesama satu komsel. Ada? Ada. Salah satu karakter syarat untuk menjadi hidup kudus adalah jujur. Ada, nggak mungkin. Kalau komsel Anda adem ayam aja mulus dari tahun ke tahun berarti ada sesuatu di sana. Karena apa? Karena iblisnya nyaman, nggak usah dikorek-korek ah. Orangnya aman-aman aja nih, nggak usah lah. Perselisihan intern, bahkan mohon maaf, mungkin sesama pelayan Tuhan, bahkan bisa kadang-kadang sesama leader, bisa salah pengertian. Tetapi dikatakan di sini Bapak dan Ibu, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu Rati, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Artinya hidup bernamai satu dengan yang lain bukan berarti tidak boleh ada konflik. Bukan berarti tidak boleh ada perselisihan Bapak dan Ibu. Perbedaan boleh ada tapi jangan sampai perbedaan itu jadi panjang. Berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Menimbulkan amarah, menimbulkan kekesalan apalagi kepahitan. Lebih parah lagi bisa sampai jadi dendam. Bapak Ibu, berdamai bukan berarti kita menyetujui satu kesalahan. Tetapi berdamai di sini kita bisa memilih, kita tahu yang dilakukan itu salah, tapi kita memilih untuk tidak membalas. Itu berdamai. Sekalipun kita ada kesempatan untuk membalas dalam setiap forum apapun itu, tapi kita tutup mulut kita, tidak mengeluarkan kata-kata yang menghakimi, menjatuhkan. Kita memilih untuk tidak membalas. Itu berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita. Oke, bukan masalah benar atau salah, tapi respon yang utama. Pemenang yang sesungguhnya dalam satu kondisi, keadaan, permasalahan, pergumulan siapa? Bapak Ibu tahu? Bukan yang wah paling hebat ngomong, paling hebat, oh dia begini, begitu, dia ABCD. Tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya itu melebihi seorang pahlawan.
Karena dia bisa menguasai dirinya, terutama mulutnya Bapak dan Ibu. Ya, terus saya jelaskan sedikit. Jadi kita nggak bisa nahan mulut orang Bapak dan Ibu. Tetapi kita punya kuasa. Untuk apa? Untuk bisa mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengeluarkan apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu kita punya kuasa. Haleluya. Kita boleh, burung tuh boleh terbang di atas kepala tapi jangan biarkan dia himbak dan bersarang di atas kepala kita. Amin. Oke, saya lanjut. Kejarlah kekudusan. Oke, poin yang kedua dari Ibrani 12 dan 14 adalah kejarlah kekudusan. Di sini katakan dioko. Dalam bahasa Yunani kuno ini artinya apa? Mengejar dengan tekun, dengan usaha sungguh-sungguh seolah-olah itu hal yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi ini satu usaha yang terus menerus berkesinambungan, seolah-olah hal itu adalah hal yang paling penting. Artinya Bapak dan Ibu, kekudusan itu tidak terjadi secara simsalabim, tidak terjadi secara otomatis dalam diri kita. Ya. Tapi diperlukan satu usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang terus menerus. Ini bukan hanya soal perilaku Bapak dan Ibu, tetapi juga tentang hati dan motivasi kita. Ketika kita mengejar kekudusan. Kekudusan bukan soal kita menjauhi dunia Bapak dan Ibu, tetapi hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup sesuai maunya Tuhan di tengah-tengah dunia. Haleluya. Saya punya satu leader kerja dia itu di bagian sound ya, di entertain gitu ya, dia kerja gitu. Dia dikontrak di salah satu hotel besar di Nusa Dua sana. Reguler. Saya bilang kamu gimana kerja di tempat yang gedak-geduk betul kan seperti itu ya, berarti full lah. Anda tahu ya kerjaan dunia. Ya aman pastor, benar aman pastor. Oke. Tapi kamu kan yang kamu adalah dampak di sana kan, kamu garam dan terang di sana kan, bukan kamu yang terpengaruh. Tidak pastor. Terus istrinya bilang apa? Bohong bu, dia pulang tuh suka bawa minum begitu, katanya sayang sisa-sisa setengah. Saya bilang oke. Begini saya bilang, saya nggak ngomong firman ya sama kamu Dan, ya itu namanya. Tetapi kamu lihat kesehatan aja deh, saya ngomong kesehatan aja. Sanggup nggak tubuhmu kalau terus kamu meminum itu? Baru dia ketawa-ketawa, enggak pastor, ya udah. Menegur nggak harus kita duduk kanda dan kasih dia ayat firman Tuhan yang nggak harus. Dia harus, tapi kita sentuh dengan cara begitu, malu sendiri Bapak dan Ibu. Tapi bukan berarti saya melarang dia kerja. Tapi justru saya percaya Tuhan tempatkan di sana dia untuk apa? Dialah garam dan terang di sana. Haleluya. Kita nggak pernah tahu mungkin lewat pria sederhana ini akan ada jiwa yang bertobat di sana. Jadi kita nggak pernah tahu. Oke. Apa saja sih poin-poin penting dalam mengejar kekudusan? Oke, ini saya lewat aja. Pertama kita harus matikan, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya apa? Kita matikan keinginan daging. Menolak keinginan dosa, mendisiplinkan rohani kita. Segala yang berbau dunia harus dimatikan. Supaya apa? Supaya yang rohani itu bisa hidup dalam diri kita Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Enggak ada istilah, oke saya coba ya pastor, saya coba ya Pak Gem, saya coba ya Bu Gem, enggak ada. Kalau saya straight di Ubud, paksa dirimu, latih dirimu, tinggalkan hal-hal yang berbau seperti itu. Yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi kita harus paksa, kita harus latih diri kita. Ketika pikiran-pikiran kita mulai jauh-jauh, kita paksa dalam nama Yesus aku buang segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Masalah kita kadang-kadang suka enggan melakukan itu kan. Kita lebih senang tenggelam dalam lautan emosi. Kita jadi baper kalau ada masalah, benar? Apalagi kalau kita salah curhat, bahaya Bapak dan Ibu, hati-hati. Amin. Bapak dan Ibu, sering kita dengar, ini salib yang harus saya pikul. Ya, pikul salibmu. Serahkan kehendak pribadi kita. Hanya untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Hanya untuk mau mengikuti apa maunya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Mematikan kedagingan adalah satu proses yang aktif secara terus menerus. Di mana seorang percaya dia sudah meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Waktu kita lahir baru, kita dibaptiskan,
ya kan? Baru kita muncul brek gitu kan. Artinya apa? Ditenggelamkan, mati semua. Yang berbau kedagingan, kita mengenakan manusia baru, kita lahir baru di dalam Tuhan. Semua yang benar, semua yang kudus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya bagaimana respon kita untuk kebenaran firman ini. Bagaimana sikap kita ketika kita mengalami namanya kelahiran baru ini. Matikan kedagingan kita. Inilah bagian dari kekudusan. Proses untuk menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Yang kedua, buang. Ini sudah sangat jelas ayatnya. Tetapi sekarang buanglah semua, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau dulu naik motor, saya bukan bapak dan ibu, disalib itu jengkel banget loh. Nggak tahu kok dulu cepat emosi juga saya. Saya merasa saya sudah di lampu merah, saya tenang-tenang, tiba-tiba disalib gitu dari kering, wus. Jengkel. Kalau dulu waktu belum bertobat, naik motor nganter anak, Garsu Timur ada satu mall besar kan sekarang ya. Ya, tetot, saya nggak ngomong soalnya saya nggak di endorse, rugi dong ya. Mall besar yang sering sekali macet di Garsu Timur Bapak dan Ibu. Garsu Timur, Garsu menjelang Garsu Tengah. Itu minta ampun, every day saya nganter putri saya sekolah, saya harus bersafaat Bapak dan Ibu. Saya juga bingung, saya pagi ada yang lebih pagi dari saya berangkat. Dan itu macet. Ketika pulang nganter dia balik lagi, keluarlah jurus-jurus saya. Saya naik ke trotoar, naik motor, jangan ditiru ya. Yang senyum-senyum kayaknya sama dengan saya. Para mak-mak biasanya jurusnya gitu, aduh kalau macet kita naik trotoar aja deh biar cepet gitu ya ibu-ibu. Bu-ibu, halo. Ada Bu Elan di sini. Bu Elan nggak suka naik trotoar ya Bu ya, nggak suka ya, puji Tuhan. Iya kalau trotoarnya di depan tuh mulus-mulus ya, kok tiba-tiba ada lubang, ayo mau kemana, ayo. Bingung kan? Akhirnya kita harus terjun bebas ke kanan gitu kan, ban kita gedubrak. Haleluya. Kendalikan diri kita, membuang semua yang gak benar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang udah gak usah bilang kata-kata kotor, kata-kata makian yang dulu kalau kita disalib kita sudah marah mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Sekarang apa? Gimana caranya pastor? Oh gampang, tarik saja nafas kita 10 kali, 15 kali, sampai capek-capek deh. Tapi kan kita gak keluar kata-kata kotor kan? Atau yang lebih rohani pakai bahasa roh, rapata syakara labaral, itu lebih rohani Bapak dan Ibu. Iya, benar. Sekarang saya kalau macet kayak tadi saya hampir nyaris kena macet di Garsu sana. Tuhan Yesus rapata syakara, Tuhan membuka setiap ruas jalan, malaikat itu mendoakan begitu biasa ya, rohani begitu kan. Malaikat membuka setiap ruas jalan, berarti saya nggak macet-macet amat juga Bapak. Cuma kita terlalu ngerohani kadang-kadang. Haleluya. Sebenarnya bukan itu juga, ya kita dong datang lebih awal kan begitu ya. Gitu nggak usah diroh-rohin kalau yang begitu. Kitanya yang tahu diri datang lebih awal begitu ya. Oke. Bapak dan Ibu, ini sudah jelas, saya tidak bahas lagi, saya tidak katakan lagi. Lanjut saja yang ketiga. Kenakan, oke, ini Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Oke. Sebagai pengikat yang menyempurnakan Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita gak peduli sama orang, kita cuek sama orang. Sekarang jadi lebih peduli. Amin. Bagaimana kita bisa begitu? Tema bulan lalu tentang kerendahan hati. Bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Dia meninggikan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati pasti pengendalian dirinya akan bagus. Responnya akan bagus. Amin. Orang-orang yang mengejar kekudusan, dia memiliki juga karakter yang rendah hati. Itu sudah pasti. Kalau dia nggak rendah hati, dia tidak akan mau melakukan firman Tuhan. Nah dia merasa nggak perlu Tuhan. Ah bisa kok. Amin. Bapak dan Ibu tahu Musa? Tahu ya? Musa itu dikatakan satu pribadi yang lembut hati ya. Pribadi yang lembut kan? Nah kenapa Musa itu bisa seperti itu? Ya karena dikasih sama Tuhan, dia bangsa Israel. Bangsa Israel itu kayak apa sih? Tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, marah-marah, suka nutut ini itu, sering berkomentar. Berikan kami bukti. Israel gitu tuh. Bandelnya minta ampun. Lewat proses ini Musa jadi lembut Bapak dan Ibu. Gimana dengan kita? Colek di samping kananmu bilang atau samping kirimu, kayaknya saya tahu deh orang-orang yang dimaksud suka bersungut-sungut ini.
Kan bukan kamu kan? Nah, bilang begitu. Karena kamu adalah pribadi yang sabar dan rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarkanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan kita. Kalau kita bisa mengejar kekudusan ini, penting sekali kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus aktifasi dalam hidup kita. Haleluya. Wahyu 22 ayat 1, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Untuk hidup dalam kekudusan, untuk kita mengejar kekudusan Bapak dan Ibu, itu adalah keputusan kita secara pribadi. Pilihan itu ada pada kita, ada pada Anda dan saya. Mau hidup kudus, mau mengejar kekudusan, pilihan ada pada kita. Haleluya. Keputusan pribadi. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tadi putri saya bilang ini, Mi, berarti kalau nggak kudus kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Saya bilang bukan melihat Tuhan secara kasat mata, nak. Kalau melihat Tuhan kasat mata, kamu udah nggak sama mami. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan merasakan hadirat Tuhan. Oke, kalau boleh saya katakan dengan kata lain, melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan itu memenuhi kita, pikiran dan hati kita, itu pasti ada damai sejahtera, ada ketenangan. Baru kita bisa naikkan pujian. Suci, suci, suci. Tapi dengan tenang. Amin. Tanpa hidup yang benar dan murni di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa bertemu muka dengan muka. Amin. Kita bisa merasakan didekap, dipeluk erat sama Roh Kudus. Ketika kita tulus memuji Tuhan, tulus menyembah Tuhan. Haleluya. Saya lanjut. Nah, bagaimana mengejar kekudusan? Yang pertama, hubungan intim dengan Tuhan. Ini harga mati Bapak dan Ibu. Mazmur 27 ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mari kita cek masing-masing, termasuk diri saya, apakah mezbah kita sudah terjaga? Apakah hubungan intim kita dengan Tuhan lewat mezbah kita sudah benar-benar kita lakukan? Atau kita hanya duduk mau tidur, cuma assalamualaikum, cuma oke Tuhan gue udah pulang, terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan, amin, blep, tidur. Tertidur dalam roh. Pakai nanya doa itu, atau kita menaikkan pujian sungguh-sungguh, kita datang, kita pulang dengan hati yang kayak gimana kita kangen sama pasangan kita, sama kekasih kita, sama suami kita, sama istri kita, rindu untuk dekat dan intim. Haleluya. Pastikan ketika mezbah kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, bukan waktu yang sisa Bapak dan Ibu. Makanya saya kurang setuju kalau orang bilang, oh saya meluangkan waktu kok Bu untuk mezbah. Jangan bilang meluangkan waktu, tapi berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan di jam-jam sulitmu sekalipun. Haleluya. Kadang kita bangun tidur kita lebih senang buka WhatsApp grup duluan daripada kita ucapan syukur sama Tuhan kan. Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan. Di sini, di hati kita ada satu tahta yang luar biasa, yang Tuhan bertahta. Jadi pastikan, apapun musim hidupmu, tahta itu tidak pernah tergeser. Tidak ada pernah yang bisa menggeser tahta Tuhan Yesus dari hatimu. Apa itu? Hobikah? Pekerjaankah? Bisniskah? Atau bahkan mohon maaf pergumulanmu? Kadang ada orang-orang yang suka nyaman berada di zona pergumulan Bapak dan Ibu. Gak mau move on. Apapun yang dikasih masukan sama pemimpinnya, gembalanya, dia bodoh amat. Dia terus berada dalam zona mengasihani diri sendiri.
itu Anda sedang menggeser satu tahta yang kudus dan mulia di hati Anda. Tahta Tuhan Yesus yang ada di sini. Anda sedang geser menggantikan dengan satu berhala yang nama apa? Pergumulan, luka hati, hobi. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang sangat mengenal siapa Allahnya. Sampai dia bilang begini, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku, Tuanku, kami akan tetap menyembah Dia. Ini Sadrak, Mesak, Abednego ngomong begini. Sekalipun Allahku tidak menolong kami, kami akan tetap menyembah Tuhan kami. Kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Anda tahu ini iman yang sangat luar biasa. Artinya Bapak dan Bu, apapun musim yang ada dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mau musim dingin, musim kemarau, musim panas, hujan badai, apakah engkau akan tetap bisa berbicara? Aku akan tetap menyembah Tuhan. Mesbahku akan tetap jaga karena aku mencintai Tuhan. Aku tahu siapa Allahku. Sekalipun Tuhan belum jawab, tapi kau tetap Allahku. Adakah iman kita masih seperti itu hari-hari ini? Atau kita berada dalam zona nyaman masalah kita? Kapan waktu yang terbaik kita cari Tuhan? Bukan lagi waktu kita lagi jam 7, jam setengah 8 prime time TV udah saya. Bukan. Waktu yang terbaik berkualitas Anda cari Tuhan adalah ketika Anda sedang tidak mau cari Tuhan. Ketika Anda sedang tidak mau menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Ketika hatimu berkata, males nyembah, males mesbah, males doa. Kita cari cara-cara dunia untuk menjawab segala pergumulan kita. Saat yang paling terbaik Tuhan rindu adalah ketika di tengah persoalan Anda yang ada, di tengah pergumulan, di tengah situasi musim hidupmu, mungkin musim kering, musim kemarau, engkau memutuskan tetap cari Tuhan. Amin. Pastikan hubungan intim dengan Tuhan terjaga dan konsisten. Jangan ketika ada masalah cari Tuhan, ketika nggak ada, udahlah doa aja 1 detik, 1 menit selesai. Hello. Berikan waktu yang terbaik dengan Tuhan, bukan waktu sisa. Yang kedua, bagaimana untuk bisa hidup kudus, mengejar kudusan. Bergaul erat dengan firman Tuhan. Ya, ini ada tentu saja sambungannya dari hubungan intim dengan Tuhan. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Apakah kita, ini kita cek diri kita sendiri termasuk saya. Apakah kita masih konsisten membaca firman Tuhan hari-hari ini? Gak harus pagi hari, gak harus malam hari. Bahkan di sela-sela mungkin waktu break, waktu istirahat kantor kita yang bekerja di perusahaan. Apakah kita masih tetap membaca firman Tuhan? Di sela kita menjemput anak, menungguin anak atau cucu, apakah kita masih tetap membuka firman Tuhan? Atau hanya terbatas di komsel atau di gereja saja? Kita cek masing-masing ya. Ini untuk saya juga nih. Kekudusan itu Bapak Ibu dimulai dari pembaharuan pikiran kita Bapak dan Ibu. Metanoia, satu perubahan yang terjadi 180 derajat ketika kita serius melakukan ini. Perubahan cara pikir yang dulu masih manusia lama diubah menjadi manusia yang baru. Ketika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan firman Tuhan. Baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Itu hukumnya. Ngomong firman Tuhan biar kuping kita tuh denger. Gak bisa baca firman dalam hati doang, gak bisa. Artinya telinga kita gak dengar. Bagaimana kita mau melakukan? Itu hukum. Dalam Galatia 5 ayat 16, kekudusan bukan hasil kekuatan Bapak dan Ibu. Hidup oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Haleluya. Jauhkan diri dari dosa dan jangan kompromi dengan dunia. Ini sangat jelas Bapak dan Ibu. Ya, dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 dikatakan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan coba-coba untuk apa? Bermain-main dengan dosa. Enggak ada dosa hitam, dosa putih, enggak ada dosa ya dosa. Enggak ada abu-abu Bapak dan Ibu. Haleluya. Jangan coba-coba, jangan dekat-dekat. Kenapa? Semakin dekat ya semakin mudah terbakar. Ya, nanti kita ngomong, kita nyanyi kayak Arman Maulana lagi.
panas gitu. Udah stop. Oke, saya lanjut lagi. Hidup dalam komunitas yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bergabung dalam komsel kerajaan bagi yang belum bergabung. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas yang saling menguatkan, yang saling mendukung. Yang tepat adalah komunitas komsel kerajaan di dalam Tuhan. Oh tapi dia begini, dia begitu, dia begono. Bodoh amat. Urusan kita adalah dengan Tuhan. Yang orang yang kita mungkin tidak suka, doakan dia, selesai. Anda yang lulus. Amin. Kadang kita nggak suka orang, lihat sepatunya aja mau komsel kita nggak mau deket, nggak mau pergi. Tiba-tiba alasan sama GKM, maaf Pak Gem saya nggak komsel ya, kucing saya melahirkan. Kadang ngelihat sandalnya, ngelihat motornya, ngelihat helm yang orang kita nggak suka ada di sana. Lalu mulai maaf Pak Gem, Bu Gem saya nggak komsel ya. Saya percaya di sini nggak ada, di sini nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku. Oke, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ada amin? Yes, ada amin Bapak dan Ibu. Sebentar saya akan putarkan satu video. Agak cepat videonya, jadi saya jelaskan sedikit saja. Ini tentang konteksnya tentang enggan mendengarkan. Jadi ada satu pria bule akan pergi ke Santa Monica. Dia menggunakan Siri Bapak, dia semacam AI untuk iOS gitu ya. Dia bilang ke Siri, kayak kita dah biasa di HP, pergi ke Santa Monica. Dia ngomong begitu. Lalu dalam perjalanan dimulai, namun ternyata si pria ini melenceng Bapak dan Ibu. Dari direction atau yang disuruh oleh si Siri ini. Bahkan Siri bilang, make you turn, putar balik, lu udah salah. Tapi pria ini denial, dia nolak, dia jengkel. Dalam berapa lama kemudian sambil menggurui dia bilang, Siri lu gak tahu apa nih, aku pernah kok lewat sini, aku yakin. Lo kok emang dia pernah, ngapain dia suruh Siri kan gitu kan. Untuk ngomong oke, untuk lebih itu baru saya kasih jelas di awal biar nanti gak bingung itu Bu Rati putar apa ya. Baru sebegitu, kita lihat ya. Bisa minta tolong video diputar. Nah ini pria mau pergi ke Santa Monica. Ya dari California. Dia nanya Siri nih. Udah perjalanan. Disuruh putar balik dia. Dia mulai mikir. 30 menit dia jengkel, dia marah karena terus Siri nyuruh dia putar balik. Kau nggak tahu apa ini Siri. Saya tahu, langsung dia buang HP-nya karena dia jengkel. Dia buang HP-nya nih karena dia jengkel. Siri ngarang. 12 jam kemudian dia tiba di mana? Dia sampai di Kanada Bapak dan Ibu, jauh sekali dari Santa Monica. Nanti boleh lihat ya di Google. Ya, putar balik akhirnya. Tapi setelah 12 jam menyetir, setelah HP itu dilempar karena dia nggak mau ikut arahan Siri itu. Berapa kerugian yang terjadi? Waktu, capek, kesel. Kadang-kadang kita begitu ya. Bener ya? Ini saya ngomong buat diri saya. Udah diarahkan. Tuhan, kita minta Tuhan tuntun saya, tolong saya Tuhan. Cari GKM-nya, cari gembalanya, minta arahan, nyari G sektornya, naik banding lagi, G wilayahnya dicari. Udah diarahkan, dituntun, yang rohani dong. Tapi tetap apa satu sisi, enggak, saya tahu kok, nanti enggak seperti ini kok. Karena jengkel, udah enggak diikuti omongannya pemimpin atau teman rohaninya. Dia ikuti maunya sendiri. Akhirnya ketika sesuatu terjadi, kayak dia sampai 12 jam nyampainya di Kanada. Jauh banget melencengnya Bapak dan Ibu. Baru aduh, saya harus
putar balik ini. Baru nyesel, tapi setelah rugi banyak hal. Kita kadang-kadang seperti itu. Ngalami peristiwa dulu yang sakit, yang kita jatuh. Baru Tuhan, baru segala macam janji gombal kita turun sama Tuhan. Tuhan, saya akan melayani Engkau sepenuhnya kalau saya dilalukan dari masalah ini. Penyesalan selalu datang terlambat Bapak dan Ibu. Ya, selalu datang terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, kalau masih ada yang punya cara berpikir sebenarnya bertobat. Ya. Kadang kejatuhan itu tidak datang serta-merta jadinya Bapak. Tapi dia sedikit demi sedikit melenceng dari jalurnya Tuhan. Coba-coba dikit Semakin menjauh nih. Dikit aja. Boro-boro mau kejar kekudusan. Yang ada semakin melebar, semakin kita jauh dari tuntunan Tuhan. Haleluya. Jadi mari firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu. Berbicara tentang kekudusan. Mengejar kekudusan itulah bentuk satu ketaatan kita. Penyerahan total kepada Tuhan. Kita omong kosong, kita bilang percaya, taat sama Tuhan. Kalau sama yang kelihatan aja kita gak bisa taat. Sama yang kelihatannya kita gak bisa tunduk pada otoritas. Mohon maaf. Gak usah bilang saya taat sama Tuhan. Tapi sama yang ada aja kita gak bisa taat. Amin. Yuk. Firman Tuhan malam ini jelas. Mengejar kekudusan. Berbicara soal ketaatan, penyerahan total. Mari kita ikuti segala tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus pada Tuhan. Ya, bukan karena terpaksa, bukan supaya terlihat baik di hadapan orang-orang, bukan pencitraan supaya bukan terlihat kita itu bagus di hadapan pemimpin, bukan. Tapi karena we love Jesus. Selesai. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena kita cinta Tuhan, kita melakukannya dengan tenang, ada sukacita. Di tengah musim apapun dalam hidup kita tetap fokus pada Tuhan. Maka kita akan dimampukan mengejar kekudusan. Matikan, kenakan, dibuang, dikenakan. Hubungan intim dengan Tuhan. Firman Tuhan bukannya dibaca tapi dilakukan. Berani berkata tidak untuk dosa. Yang terakhir, tetaplah bergabung dalam komunitas yang benar di dalam Tuhan. Kalau misalnya kerajaan adalah saat yang paling tepat di tempat kita bernaung di gereja ini, di gereja lokal kita. Haleluya. Jangan pernah ilfil sama Komsel, karena di sana tempat kita bertumbuh. Saya adalah produk Komsel. Bisa berbicara, sharing firman, saya belajar di Komsel. Berdoa saya belajar di Komsel. Memimpin saya belajar di Komsel. Dan segala sesuatu Tuhan izinkan itu baik bagi kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba berhenti di sini. Dengan segala keterbatasan, hamba yang sangat-sangat terbatas dan kekurangan yang ada, hamba mohon ampun Tuhan. Jika ada perkataan-perkataan hamba yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang salah, hamba mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, lanjutkan karyamu, berikan pengertian yang lebih lagi bagi setiap anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini, termasuk bagi hamba pribadi Tuhan. Untuk kami bisa mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu yang selalu menyegarkan kami, menghidupi kami. Terima kasih Bapa. Kiranya firman ini bukan hanya sekedar kami ucapkan, tapi benar hidup dan kami hidupi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah memberikan firman Tuhan, Ibu Rati, terima kasih sekali lagi. Berapa banyak yang sore hari ini kita diberkati oleh Tuhan, pembaikan tangan, mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Once again, thank you so much. Baik, ada 2 poin sederhana tapi yang penting sekali yang tadi saya dapatkan dari Ibu Rati, tentang kita mau berjalan ataupun berusaha untuk hidup damai dan kejar kekudusan. Sampai seperti 2 kaki kita, kalau ingat kita ada kaki kanan, kaki kiri, yuk kita mau hidup damai, kejar kekudusan. Hidup damai,
kejar kekudusan. Kita melangkah senantiasa dalam kehidupan kita untuk kita hidup damai dan kejar kekudusan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kendaraan, sepeda motor kah, roda 4 kah, roda 6 kah, apa nomor di Bali ini depannya? Bisa ingat? D dan K. D bicara tentang damai, K bicara tentang kekudusan. Ingat itu aja ya. Kita mau hidup damai, hidup di dalam kekudusan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siapkan. Berapa banyak yang seharusnya sudah menerima tubuh dan darah Tuhan tetapi masih belum terima, boleh lambaikan tangan kalau masih ada. Baik, sudah semuanya? Kalau sudah, mari saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Kita hormati tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita sebagai hormat kita akan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih. Engkau mati bagi setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau. Betapa dahsyatnya karya-Mu di atas kayu salib. Engkau mati untuk mengalahkan segala dosa kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan sebagai penghormatan akan darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi kami ucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tak tergantung di atas kayu salib, darah-Mu tercurah untuk mengalahkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Agar setiap bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang akan kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih buat karya-Mu yang di atas kayu salib. Menyembuhkan kami, memulihkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah yang kami boleh terima daripada-Mu Tuhan. Kami dilayakkan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat sore hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, yang datang dengan penuh kasih dan kuasa, yang mencurahkan pribadi-Mu lewat Yesus Kristus Tuhan, yang kami tinggi rayakan sore hari ini. Kami sebagai keluarga besar GBI Rock Lembah Pujian dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kasih kami boleh merayakan kemenangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami lewat ibadah pada sore hari ini Tuhan. Bila apa yang kami lakukan kiranya Tuhan terima sebagai penyembahan yang terbaik yang sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu supaya kami terjadi intim dan hidup dalam kekudusan
Dan kami sungguh-sungguh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir di tengah kami sore hari ini. Engkau memberkati mereka semua. Sehingga pada minggu depan mereka datang di sini. Tuhan membukakan hati mereka. Dan sekiranya kalau mereka boleh nyaman di tempat kami, boleh bergabung dalam komsel-komsel yang terdekat dimanapun mereka bertempat tinggal Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini mungkin semua kami dengan pergumulan yang berbeda-beda. Allah yang sama, Allah yang mendengar, Allah yang merekam setiap persoalan kami. Ada Allah yang memberi jawaban yang tepat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberi Engkau harapan yang penuh, yang indah. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Engkau berjalan dalam kuasa, dalam pelimpahan Roh Kudus, akan membuat terobosan-terobosan dalam pekerjaan rumah tanggamu. Dan apa saja dikerjakannya, membuatnya berhasil. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.